wa barik wa sallim. Abah-abah ulun, mama-mama ulun dan seluruh pengagum dan pencinta ilmu, pencinta Allah, pencinta Rasul. Mudah-mudahan hati kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ilmu, terus kita pupuk subur sampai kita semua menutup mata di dunia yang sementara ini. Kita teruskan pengajian kita. Sebelum minggu yang terakhir kita memahami apa yang dimaksud dengan doa iftitah yang selalu kita baca setiap sembahyang kita, baik sembahyang wajib ataupun sembahyang sunat. Sehingga kata yang pertama, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu adalah penghayatan di dalam hidup menghapus nama kita. Yang punya nama besar, punya nama sugih, punya nama alim, punya nama kuat, punya nama bungas, itu hanya Allah. Makanya dengan ada bahasa pertama, Allahu akbaru kabira, hanya Allah yang maha besar, bucu-bucur besar. Oleh karenanya walhamdulillahi katsira, segala puji itu hanya milik Allah, pujian yang sangat-sangat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan Allah itu maha suci, Allah itu terhindar dari sesuatu yang tidak patut dengannya. Itu adalah penghayatan setiap hari di dalam kehidupan ini, guna mengisi sisa-sisa umur kita yang ada. Kita hendaknya memanakkan kita punya nama. Jikalau kita dipuji orang, orang memuji Allah. Lakasi kita ucap di muntung alhamdulillah. Kalau kita dihina orang, malahan kita bersyukur kepada Allah. Atau kita mendapat sesuatu yang kada kita kehendaki, malahan aturannya bersyukur kita kepada Allah. Ketika itu hendaknya hati berburuk sangka kepada kita sendiri. Ujah hati. Umpamanya contoh kalimpanan atau dikuyak orang. Ujah hati barangkali kalimpanan yang menimpa aku hari ini, jam ini, detik ini, barangkali karena kurang kenalnya aku dengan Allah. Karena kurang kenal maka kurang cinta. Karena kurang kenal lalu kurang aku ini cinta kepada Allah. Karena kurang kenal lalu aku berani kepada Allah. Mudah-mudahan kalimpanan ini sesuatu yang menjadi siksaan yang didapatkan Tuhan di dunia ini. Mudahan di akhirat aku kada disiksa lagi. Nah, jadi timbul alhamdulillah. Itu sababakan. Yang kedua, kita teruskan dengan bacaan yang kita baca wajah tu wajhi, wajah tu wajhi. Itu kan bacaannya tuh dibujurakan, wajah tu wajhi, jangan wajah tu wajhi. Nah itu tertinggal sahuruf.
Itu kalau pahin belajar di alif-alifan, nah pangarnya tuh tasdid, sabdah, wajah tu wajhi, lilladzi fataras samawati wal ard. Itu amun kita alih dari bahasa Arab kepada bahasa kitanya, ya Allah senantiasa kada beampihan ulun hadapkan wajah ulun. Kemana ulun menghadapkan? Lilladzi, kepada Tuhan, fataras samawati wal arda, yang menjadikan tanpa ada diawali dengan apapun langit dan bumi dan apapun yang ada pada keduanya. Hebatlah Tuhannya itu. Patara itu menjadikan tidak diawali dengan apa-apa. Itu patara ngarannya. Beda dengan kita bila hendak maulah untuk nang disiapakan apa-apa, galapung, apalagi gula, apalagi uya, apalagi banyo. Bila hendak bila nyaman sedikit santan, atau gantiannya buluben, ya kata. Nah itu Tuhan tidak seperti itu. Tuhan kalau hendak menjadikan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tuhan apabila menghendaki apa saja, cukup Tuhan hanya berfirman jadi, maka jadi. Itu patara. Jadi ya Allah senantiasa wajah ulun ini ulun hadapkan kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan apapun yang ada pada keduanya, menjadikannya tanpa ada sebelumnya sesuatu. Apa maka menyambat itu kita kada langsung lillahi umpamanya kan, ya Allah ulun hadapkan wajah ulun kepada Allah dintu. Namun di sini menyebutkan Pak kata-kata lilladzi fataras samawati wal ard supaya lebih menyentuh kepada hati. Artinya Tuhan yang disembah itu bukan Tuhan abang, bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan yang sembarangan, namun Tuhannya itu yang menjadikan langit, bumi dan apapun yang ada di antara keduanya, dan menjadikannya tanpa diawali dengan apa-apa sebelumnya. Di sini Ghazali panjang lebar. Kata Ghazali, coba Anda perhatikan kata Ghazali. Ya Allah senantiasa ulun hadapkan wajah ulun. Yang dimaksud wajah di situ apakah muha? Tidak. Karena muha kita hadapkan ke tempat sujud. Apakah yang dimaksud dihadapkan di sana dada? Tidak. Karena dada kita hadapkan Ka'bah. Berarti kalau sudah muha lain, dada lain, berarti yang dimaksud adalah hati. Jadi ya Allah senantiasalah hati ulun ini ulun hadapkan kepada Engkau, yang mana Engkau itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada pada keduanya. Di sini adalah pelajaran dari Allah. Di sini adalah pelajaran dari Nabi Muhammad.
bahwa mukmin nang hendak mati beriman, mukmin nang hendak husnul khatimah, hendaknya selalu menghadapkan hati, menghubungkan hati kepada Allah. Di sini adalah pelajaran dari Allah, pelajaran dari Rasulullah. Mukmin yang menghendaki selamat mati, mukmin yang menghendaki husnul khatimah, mukmin yang menghendaki dikubur batamuan Nabi, mukmin yang menghendaki hari kiamat ditolong Nabi, mukmin yang menghendaki nyeberang titian dituntun Nabi, mukmin yang menghendaki di akhirat bersama-sama Nabi. Ayo, wajah tu wajhi. Ini dibudakan fi'il. Fi'il ini dalam ilmu balaghah takarrur wal istimrar, berurang-urang dan terus-terusan kada beampihan. Jadi kita disuruh terus-terusan selalu menghadapkan hati ini kepada Allah. Dalam sembahyang itu hanya lampahan aja, keburukannya aja. Nang dalam sembahyang, ayo kita warnai di luar sembahyang. Tetapi perlu kita tahu, nang panambayan membaca doa iftitah ini di alam zahir ini Rasulullah itu nang panambayan. Kemudian kita disuruh mengikuti Rasulullah. Nah makanya kita membaca wajah itu berarti mengikuti Rasulullah. Ulun ulangi nang panambayan disuruh Allah membaca wajah itu Nabi Muhammad. Kemudian kita disuruh mengikuti Nabi Muhammad. Jadi berarti bila kita itu membaca wajah berarti mengikuti Nabi Muhammad. Sedangkan dalam wajah itu tadi Nabi Muhammad ini mencontohkan selalu menghadapkan hati kepada Allah kada beampihan malam dan siang. Makanya ngaran sampai-sampai Nabi itu bangaran ad-dzikri. Ada ngaran sidin zikir tuh ada tak? Nabi itu sampai bangaran zikir sian. Jadi dari hujung rambut sampai hujung batis, luar dan dalam Nabi itu zikir ngaran. Pas kalau sudah tak? Pas kalau tak? Ngaran sidin zikir. Lalu sidin disuruh Tuhan selalu menghadapkan hati kepada Allah. Pas kalau tak? Kita disuruh mengikuti sidin supaya selalu menghadapkan hati kepada Allah. Sama lah. Sidin baca wajah, kita baca wajah, sama lah. Pengertian wajah itu adalah merupakan pelajaran dari Nabi, disuruh Allah supaya hati kita ini selalu menghubungkan hati kita kepada Allah. Kita berusaha menghubungkan selalu kepada Allah, samalah. Nah sama. Maka bila sama tak dapat pecangannya. Bila orang tuh sama tak dapat. Jadi amun dalam kubur itu kayaknya kita
Dalam kubur tuh suah kita masuk sudah dalam kubur. Sabalah batis kada suah lo kali. Dalam kubur itu kita kada suah masuk. Dan dalam kubur itu ngarannya alam barzah. Arti alam barzah itu adalah alam yang memperantarai antara alam dunia dan akhirat. Sedangkan kita kada suah sabalah batis ke situ. Tapi amun pahin di dunia sama awan nabi, insya Allah kita selamat aja. Sama bang. Nabi membaca wajah, kita membaca wajah. Di dalam wajah itu Nabi memberikan pelajaran. Nabi selalu menghadapkan hati kepada Allah. Kita berusaha untuk selalu menghadapkan hati kepada Allah. Samalah sudah. Nabilah sama mau terdapat. Apabila berdapatnya kaina dalam mimpi mau. Apabila lagi berdapatnya hendak mati mau. Apabila lagi berdapatnya dalam kubur. Nah, dalam kubur tuh nyata sudah berdapat. Karena begitu roh orang yang mengandung yang selalu mengikuti Nabi itu maka dalam kubur karena langsung berdapat. Kita ini yang menjadikan kita berdapat awan Nabi itu nang hakiki itu adalah dengan cara mati. Bila mati berdapat tuh. Asal hapahin hidup di dunia ini sama awan sidin. Congkong udah menghadangi sidin. Makanya malaikat menakuni mataqulu fi hadzal rajul alladzi bu'isa fikum wa fil khalqi ajmain. Ujar malaikat. Cakap bahasa kita di kampung toh amun lalakian kan namanya lo amunnya bibinian pinandui pang dahulu pahin ikam hidup nih awan nang saikong nih kayak apa ikam nih awan nang nih kayak apa nih kan malaikat mataku lopi hadar rajul pahin engkau hidup apa yang kamu kata pada ini laki-laki nang ada nih. Amun kita merasa pahin di dunia ini mengikuti sidin maka kita akan menjawab. Apa jawaban kita? Mataqulu fi hadzal rajul alladzi bi usabikum wa fil khalqi ajmain. Maka kita akan menjawab huwa sayyiduna Muhammadun nabiyyi. Sidin ini Nabi Muhammad, Nabi ulun ini. Ja'ana bil bajinati, sidin pahin di dunia datang awan ulun membawa agama. Pattaba'nahu, maka ulun umpati. Wasaddaqnahu, ulun bujurakan. Pada ketika itulah kubur yang tadi asalnya sempit diluaskan, meluas sampai saturmannya ke dalam surga. Itulah yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah, satu kabun dari kabun surga. Nah makanya kita sembahyang tuh liati bujur-bujur, liati bujur-bujur sembahyang. Jangan main-main lah badan mama lah. Liati sembahyang tuh liati bujur-bujur, perhatikan bujur-bujur. Gerak sembahyang berdiri itu adalah alif dari Ahmad. Rokoknya itu hak dari ngaran Nabi Ahmad. Sujud itu mim dari ngaran Nabi Ahmad.
duduk antara dua sujud itu dari ngaran Nabi Ahmad. Perhatikan bujur-bujur tuh. Bujur-bujur perhatikan. Amun kita teliti lagi pahin sujud tuh di situ kepala kita itu mim dari ngaran Nabi Muhammad. Tangan beduupan hak dari ngaran Nabi Muhammad. Parut mim dari ngaran Nabi Muhammad. Batis dua bala dal dari ngaran Nabi Muhammad. Di situ nampak dua ngaran, Ahmad dan Muhammad. Nah, ini nang diperhatikan bujur-bujur. Apa yang dimaksud Tuhan bikin dua nama di dalam sembahyang itu? Sampai gerak sembahyang itu diulah ngaran Nabi. Sampai sujud itu diulah khusus ngaran Nabi Muhammad. Itu cintanya Allah kepada Ahmad dan Muhammad. Sampai penyembahan seorang hamba ini berbunyi Ahmad dan Muhammad, itu cintanya Allah dan membesarkannya Allah kepada Ahmad dan Muhammad. Orang yang mengikuti Ahmad dan Muhammad tak umpat dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting kita. Maka bila dibesarkan Allah, kamana gugurnya? Kada kemana-mana lagi. Bila orang tuh dibesarkan Allah, orang tuh dicintai oleh Allah, gugurnya kada kalain kasor surga. Tapi sebaliknya orang yang membangkang dengan Ahmad dan Muhammad, gugurnya kemana? Nar, ke api neraka. Nyanar awan noro itu sedikit aja diberisi. Sama aja pada non ya oleh. Coba bila dialipi congkak ke atas neraka bunyinya. Tapi bila nun tambah waw nur itu ngaran Nabi Muhammad, berarti ke surga gugurnya. Ngerti lah bian. Nar itu non rasanya, tapi bila dia jadi alipi neraka. Jadi orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong, orang-orang yang malas beribadah, apalagi kada mau sembahyang, itu orang yang congkak itu. Beelip ke atas tinggi itu. Maka akan mendapatkan bacaannya nar. Rasa harat, sombong, kada sembahyang, kada berzikir, kada bersalawat, kada baca Quran, itu orang nang bacaannya non juga, cuma dibarisi ke atas, keluar alif neraka. Tapi bila inya non juga tambah waw nur, itu ngaran Nabi surga itu bacakan. Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad akan mendapatkan nur. Orang-orang yang congkak kepada Nabi Muhammad akan mendapatkan nar. Jalasa. Apa rahasia Tuhan sampai maulah garak-garik sembahyang ngaran Ahmad dan maulah secara khusus sujud itu ngaran Nabi kita Muhammad? Itu karena Allah membesarkan, Allah mencintai Nabi Muhammad. Orang yang mengikuti Nabi Muhammad dibesarkan dan dicintai oleh Allah, maka yang didapatkan nur. Sebaliknya orang yang congkak, kada mau sembahyang, kada mau menyatukan hati kepada Allah, suka berbuat unar, dunia dijadikan nang kada kakaruan, itu akan mendapatkan neraka. Mudah-mudahan kita jangan nar itulah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan nur. Maka
resipnya sembahyang kita itu bujur-bujur nang sembahyang itu kada kita, yang sembahyang itu Ahmad atau Muhammad. Yang sembahyang itu hakikatnya Ahmad atau Muhammad, yang memuji dan membesarkan Allah. Itulah wajah tu itu tadi. Apa wajah tu? Isi dalam hati, semua gerak dan diam, semua bacaan hati mengatakan Nur Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah, Ahmad, tasarah pian memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi itu dalam hati. Insya Allah kalau demikian kita akan mendapatkan nur, surga. Sebaliknya kalau kita cungkak, barisnya pun tambah alif ke atas nar, kita akan dibakar dalam api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi, kita yang selalu menghubungkan hati kepada Nabi Muhammad, mulai sekarang maka insya Allah matinya tidak merasa ketakutan. Kenapa? Karena dia didampingi oleh Nabi Muhammad. Insya Allah dalam kuburnya tidak akan merasa kesepian, karena dia selalu didampingi Nabi Muhammad. Insya Allah di alam mahsyar dia tidak merasakan huru-hara, karena dia didampingi oleh Nabi Muhammad. Insya Allah nyeberang titian dia tidak akan merasakan kecilnya titian, karena dia dituntun Nabi Muhammad. Insya Allah dia masuk surga diimami oleh Nabi Muhammad. Surga tanpa Nabi Muhammad bagaikan gangan tanpa uyah. Dan kita ini bisa mengisi sisa-sisa kita umur nang ada ini dengan selalu menghubungkan hati kepada Nabi Muhammad. Dengan cara kita rasakan, kita berbuat zahirnya saja, hakikatnya yang berbuat itu Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bertahlil kepada Nabi Muhammad, kepada guru-guru kita, jamaah kita yang sudah meninggalkan kita, dan kepada orang tua kita, dan kepada orang yang menyumbangkan sebahagian hartanya untuk kelancaran pondok ini, lebih khusus yang mulia Abah Haji Mukhtar yang meninggal sore tadi, pengasuh pondok pesantren yang kedua yang menghambur para ulama, lebih khusus di Hulu Sungai Tengah. Lihadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Malik